Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Min Agri Bisnis di sini. Lama ya kita nggak berjumpa dengan Min Agri Bisnis yang membahas masalah pertanian dan perkebunan. Karena kesibukan ya, maaf. Kali ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi untuk membahas suatu gulma yang meresahkan dunia pertanian dan perkebunan. Nanti kita akan bahasnya ya. Kita akan bahasnya namanya, asal-usul, serta cara menumpasnya. Tentu dengan tanaman gulma lainnya ya, bukan dengan bahan kimia atau cara memberantasnya. Dengan tanaman itu apa itu untuk melawan gulma ini? Sebelum kita membahasnya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Kita mulai ya. Perkenalkan, nama gulma ini adalah rumput setawar. Lihat, ini dia wujud dari rumput setawar ini. Dan di wilayah ladang ini dia sudah merajalela ini. Dia sudah menguasai lahan ini. Seharusnya di sini ditanami kacang tanah ini. Tapi berhubung adanya gulma rumput setawar ini, semua tanaman kacang tanah ini kering dan mati. Akhirnya yang tumbuh 1-2 ya. Tuh lihat. Cuma 1-2 yang tumbuh. Kebanyakan lainnya pada mati karena unsur hara dalam tanah ini diambil oleh gulma rumput setawar ini. Rumput setawar ini banyak nama di wilayah lain. Dia dinamakan jukut minggu. Dan di wilayah Sunda, nama tanaman ini adalah letah ayam. Kalau nama latinnya adalah Borreria alata. Dia terkenalnya dengan nama Borreria alata. Ini wujudnya. Kalau ini bunganya letaknya di atas ya. Lihat. Kalau ini wujud batangnya ini. Ini wujud batangnya menjalar. Dia menjalar sampai dapat menguasai seluruh lahan atau area ladang ini. Lihat, yang putih-putih itu, ini adalah gulmanya. Ini gulmanya. Dia berasal dari Amerika tropis. Sekali lagi, dia berasal dari Amerika tropis. Dan dia cepat sekali menyebar ke area wilayah atau wilayah lain ya. Itu adalah asal dari si gulma rumput setawar ini atau Borreria alata.
Yang jelas dia merugikan, atau dalam istilahnya dia adalah gulma invasif atau gulma pendatang yang merugikan wilayah yang ditempatinya. Itu adalah gulma invasif namanya. Lalu kita akan cari tahu cara membasminya ya. Kita akan cari tahu cara membasminya atau memberantasnya ya, dengan bioherbisida memakai tanaman bandotan. Tahu kan bandotan? Kali ini kita akan membahas pemberantasan gulma Borrelia alata ini dengan bioherbisida dari tanaman bandotan. Ini dia si tanaman bandotan itu. Di sini juga ada ini. Ini dia tanaman bandotan ya. Yang baunya mirip kambing. Udah paham ya? Aku udah pernah membahasnya aku. Ini dia. Ini dia wujud dari si tanaman bandotan itu. Untuk melawan rumput ini atau gulma ini. Beda ya. Kalau ini gulma bandotan. Kalau ini yang rumput setawar itu. Caranya adalah daun bandotan dikeringkan dan diangin-anginkan selama 2 atau 3 minggu. Daunnya ini daunnya ya. Nah, ini daun bandotan. Kalau yang kecil ini daun rumput tawar ya. Kalau yang kecil ini daun rumput tawar. Nah, kalau ini daun bandotannya. Ini yang akan melawan gulma rumput tawar itu. Caranya adalah dia dikeringkan dan diangin-anginkan selama 2 atau 3 minggu. Lalu dihaluskan atau di blender ya. Lalu hasilnya yang diperoleh dimaerasi dengan pelarut N-heksane selama 3 kali 24 jam. Atau dikasih pelarut ya dia. Dia dikasih pelarut N-heksane selama 3 kali 24 jam. Lalu setelah itu disaring dan dilakukan penguapan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Jadi dia diberi penguapan ya menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Lalu ekstrak diencerkan dengan konsentrasi yang telah ditentukan ya. Ini wujud dari si daun bandotan itu. Kalau ini pohonnya ini, yang baunya mirip kambing. Setelah itu lalu diaplikasikan pada gulma rumput tawar ini, atau disemprotkan ya ke gulma ini, rumput tawar ini. Dia disemprotkan ke tanaman ini atau gulma ini.
Ya, di sini masih banyak ini. Ciri-ciri atau gejala-gejala kerusakan pada gulma rumput tawar ini adalah warna daun berubah seperti ini. Nah, ini warna daun berubah kayak ada bercak apa ya, kayak ada bercak karatan. Ini dia, lihat, kelihatan ya, warna daun akan berubah agak kuning. Kalau ini yang masih segar ini, kalau ini daun yang masih segar, kalau ini yang daun yang hampir mati nih, lihat. Nah, ini contohnya. Kalau dia sudah terkena racun ini, pohon ini, bandotan ini. Lihat sendiri kan, dia tubuhnya dekat dengan pohon bandotan ini, dia terpengaruh. Lihat, daunnya sudah berubah kuning. Lalu bagian tubuh gulma kaku, atau bagian batang tanaman akan kaku setelah terkena dari bioherbisida tanaman bandotan ini. Lalu gejala berikutnya adalah yang tadi ya, bercak karat pada daun, lalu dia akan rontok. Pemberian bioherbisida bandotan ini mengakibatkan terganggunya aktivitas hormon pada tanaman rumput tawar ini. Sekarang jadi tahu ya, untuk menumpas gulma rumput tawar ini yang meresahkan dunia pertanian. Kiranya cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.